Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pewilayahan dan pusat pertumbuhan. Pewilayahan secara geografi. Pewilayahan atau regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Metode pewilayahan dibagi dua. Yang pertama, generalisasi wilayah, yaitu pembagian wilayah dengan cara menyamaratakan wilayah dengan cara mengeliminasi bagian yang dianggap kurang penting atau kurang relevan. Yang kedua, klasifikasi wilayah, yaitu penggolongan wilayah secara sistematis dengan ke dalam bagian-bagian tertentu dengan memperhatikan keseragaman yang dimiliki secara khas pada suatu wilayah. Beberapa penggolongan atau klasifikasi wilayah diantaranya yaitu core region, yaitu inti wilayah. Yang kedua, development access, yaitu poros pembangunan. Yang ketiga, resources for interregion, yaitu wilayah baru yang berkembang akan menjadi produktif. Yang keempat, depressed region, yaitu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonomi atau sulit berkembang. Dan yang kelima, special problem region, yaitu daerah yang terletak pada lokasi khusus dengan karakteristik tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa melihat LKS kelas 12. Pembangunan dan pusat pertumbuhan wilayah. Pengertian pusat pertumbuhan yaitu suatu kawasan yang perkembangannya sangat pesat, dapat dijadikan pusat pembangunan serta dapat mempengaruhi perkembangan daerah-daerah di sekitarnya. Perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh lokasi, yaitu letak strategis, akan lebih berkembang daripada daerah yang kurang strategis. Kemudian sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang melimpah akan lebih cepat berkembang pada suatu wilayah. Selanjutnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan penting dalam memajukan suatu wilayah. Dan yang keempat adalah fasilitas penunjang, seperti jalan, jaringan listrik, telepon, pelabuhan laut, dan udara, air bersih, serta prasarana kebersihan. Teori pusat pertumbuhan. Ada beberapa teori pusat pertumbuhan dan perkembangan wilayah, diantaranya yang pertama teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh G. Myrdal. Itu beliau mengemukakan bahwa setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh dan pinggiran. Jadi ini kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Yang kedua, teori kutub pertumbuhan oleh Verrox itu pembangunan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Kutub pertumbuhan bukanlah kota atau suatu wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis. Jadi ini juga halnya sama. Kutub pertumbuhan itu awalnya adalah dari pusat kegiatan ekonomi dan muncul berbagai kegiatan sehingga dapat mempengaruhi tempat-tempat lain, menjadikan aktivitas paling padat di suatu kutub tertentu. Yang ketiga adalah teori tempat sentral oleh W. Christaller. Menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Tempat sentral dan daerah dipengaruhi oleh komplementer, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki 3, hierarki 4, dan hierarki 7. Ini adalah penjelasan dari teori tempat sentral yang dibagi 3, yaitu K3, K4, dan K7. Yang pertama hierarki 3 atau K3 yaitu pusat pelayanan berupa pasar selalu menyediakan kebutuhan bagi sekitarnya. Sering disebut situasi pasar optimal. Nah, di sini mengapa disebut dengan K3? Karena di sini berbentuk heksagonal, jadi yang terarsilnya adalah 1/3 bagian. Maka 1/3 di sini adalah letak-letak berupa pasar optimal. Nah, jadi rumusnya K sama dengan 6 dikali 1/3 ditambah 1.
Jadi hasilnya K sama dengan 3. Jadi hierarki K3 itu tempat yang cocok untuk dijadikan pasar yang optimal. Selanjutnya hierarki 4 atau K4. Wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Nah, kita lihat gambarnya di sini heksagonalnya eh, ada 6, 6, kemudian yang terarsir adalah setengahnya dari heksagonal. Maka tiap heksagonal itu ditulis setengah, setengah, setengah dikali 6 ditambah 1. Ya, jadi rumusnya setengah dikali 6 ditambah 1, hasilnya adalah 4. Jadi ketika posisi K sama dengan 4, ini setengah dari heksagonal ini di sini, maka cocok dijadikan lalu lintas yang optimum. Kemudian hierarki 7, K sama dengan 7, selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian atau satu bagian masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Nah, di sini heksagonalnya semuanya tertutup. Jadi, K-nya sama dengan ininya 1, ya terasik semua 1 dikali 6, kada 6 heksagonal, ditambah 1. Jadi 6 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi posisi letak seperti ini, K sama dengan 7 itu cocok untuk administratif yang optimum. Misalkan pusat kegiatan administrasi di suatu kota ataupun wilayah. Ya. Nah, jadi dari ketiga hierarki tersebut, konsep dasar dari teori tempat sentral yang pertama adalah threshold atau ambang, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan berkesinambungan dari unit pelayanan. Yang kedua, range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi, menurut Klisterer, bahwasanya teori tempat sentral itu dijadikan dasarnya yang pertama dari ambang ya atau jumlah penduduk dan yang kedua adalah range atau jangkauan yaitu jarak maksimum. Jadi jumlah penduduk dan jarak itu berpengaruh terhadap tempat sentral. Pertumbuhan wilayah Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utamanya yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Itu seperti pada tabel ini, region A itu pusat pertumbuhannya ada di kota Medan, wilayahnya 1 dan 2. Contohnya wilayah 1 Aceh dan Sumatera Utara berpusat di Medan. Yang wilayah 2 Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau yang berpusat di Pekanbaru. Ini adalah salah satu contoh dari pembagian pusat pertumbuhan yang ada di Indonesia yang terdiri dari 4 wilayah region yaitu A, B, dan C, D. Kemudian pusat pertumbuhannya A ada di Medan, B di Jakarta, C Surabaya, dan D adanya di Makassar. Adapun tujuan dari pembangunan antara lain, yang pertama pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan dan pelestarian bagi daya dukung lingkungan, pengendalian dan pelestarian ekosistem, juga spesies flora dan fauna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan, pembangunan sebagai pengembang dan pengendalian industri, dan terakhir adalah upaya antisipasi akan terjadinya krisis energi sebagai penopang utama dari industrialisasi. Hubungan antara wilayah dan pembangunan. Yang pertama, pada aspek kependudukan, kepadatan penduduk dan penyebaran tidak merata menjadi sumber kesulitan dalam pembangunan. Kemudian, kesenjangan antara masyarakat desa dan kota. Terjadi kesenjangan sosial dari masyarakat desa dan kota, misalkan dari bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, kemajemukan masyarakat dan suku bangsa
berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pada perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan. Keempat, luasnya wilayah kepulauan Indonesia sulitnya untuk berkoordinasi antar wilayah, dan daerah yang berbatasan dengan tetangga mendapat pengaruh dari negara tetangga di sebelahnya, serta adanya masyarakat terpencil dan terasing merupakan tantangan dalam pembangunan. Selanjutnya, batas wilayah pertumbuhan. Penentuan batas wilayah pertumbuhan dapat diartikan sebagai upaya untuk menentukan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain sekitarnya. Penentuan batas ini dilakukan dengan cara yang pertama, batas kualitatif, yaitu melakukan survei atau kunjungan, atau bisa dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau satelit. Yang kedua, secara kuantitatif, yaitu berdasarkan ukuran-ukuran dan variabel tertentu, misalnya perhitungan secara matematis. Ini rumus teori titik henti yang akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, pengaruh terhadap sumber daya manusia. Akan banyak menarik tenaga kerja, para pekerja dari luar akan menetap di wilayah pusat pertumbuhan. Yang kedua, pengaruh terhadap perkembangan ekonomi, seperti munculnya pusat-pusat perdagangan, industri, dan perbankan di pusat pertumbuhan. Dan yang ketiga, pengaruh sosial budaya, seperti peningkatan skill atau keahlian, akulturasi budaya, arus informasi semakin meningkat, perubahan status sosial, serta perubahan sikap penduduk, misalkan disiplin waktu, penggunaan uang, dan kepemilikan barang. Demikian materi rapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.